Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan kami channel Bertani dan Peternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman, hari ini ya alhamdulillah ya usia daripada jagung kami ya ini kurang lebih sekitar 112 hari pasca tanam ya. Alhamdulillah ya sangat-sangat siap untuk dipanen ya. Sudah sangat-sangat siap untuk dipanen. Alhamdulillah ya. Sampai dengan finish ini walaupun tantangannya banyak di musim ketiga ini ya alhamdulillah kami bisa melaluinya ya, mulai dari curah hujan yang memang tidak bisa stabil ya, hanya di akhir-akhir saja ini curah hujan stabil, sampai dengan hama terus kemudian penyakit-penyakit yang lainnya alhamdulillah bisa kami lalui ya, walaupun ada ada beberapa yang terserang ya, contohnya pada busuk batang dan busuk tongkol ya, itu ada beberapa tapi alhamdulillah bisa kami lalui ya. Prosentasinya ya kemungkinan tidak lebih dari 1% ya, tidak lebih dari 1%. Alhamdulillah ya teman-teman. Tongkolnya besar ya, terus kemudian buahnya bagus ya sampai dengan ujung ya, sampai dengan ujung ya. Alhamdulillah ya. Tidak hanya di varietas Pioner 27 gajahnya ya, tapi ini yang ciri khas BC 99 juga alhamdulillah ya. Untuk di tempat-tempat yang memang subur dan terkondisikan alhamdulillah juga bagus ya. Kalau di BC 99 ya terkenal bijinya besar-besar ya teman-teman, bijinya besar-besar ya dibanding dengan Pioner 27-nya ya. Pioner 27-nya agak lebih kecil-kecil, walaupun di tongkol yang lebih dominan besar adalah Pioner 27 gajah. Saya rasa keduanya mempunyai keunggulan masing-masing dan mempunyai kelemahan masing-masing ya. Baik teman-teman, hari ini saya akan membahas ya, terfokus kepada akar jagung ya, akar jagung daripada tanaman tanaman kita ya, harus kita pahami bahwa pentingnya kita memahami akar jagung supaya kita tahu bagaimana pengolahan tanahnya yang dia nanti berefek pada pertumbuhan dan jagung itu sebetulnya lebih baik dalam atau lebih baik tipis saja untuk pengolahan tanahnya ya, ya. Baik ya teman-teman, saya akan ambil salah satu ya contoh daripada akar jagung ya, yang sehat ya, terus kemudian kita buka ya. Nah, untuk akar jagung ini terdiri dari tiga jenis ya untuk akar serabutnya ya. Yang pertama disebut akar seminal ya, yang kedua akar adventif ya, yang ketiga akar pengait ya, supaya dia tidak roboh ya. Nah, akar seminal pertama, akar seminal itu tumbuh ya pasca berbarengan dengan tumbuhnya tumbuhnya biji jagung ya, biji jagung sudah jarumi itu juga akar seminal ikut tumbuh ya, pasca akar seminal ya. Akar seminal diikuti oleh akar adventif ya. Nah, akar seminal dan akar adventif ini yang punya tugas ya untuk tanaman jagung ya. Nah, ini disebut akar seminal dan adventif ya. Nah, seminalnya seperti ini, adventifnya dia bercabang ya, Nah, ini bertugas untuk mengirim daripada makanan ya, nutrisi dan air ke dalam batang jagung ya, ke dalam batang jagung sampai dengan menghasilkan buah, Nah, selain dua akar tadi, yang satu akar seminal, yang kedua akar adventif ya, ada namanya akar pengait ya. Akar pengait ini fungsinya untuk mengaitkan ya. Dia terdiri biasanya dari 3 buku atau 3 ruas ya. Yang paling bawah ya, terus kemudian yang paling atas ya, terus kemudian ada yang ketiga. Tapi yang ketiga ini
kadang-kadang sampai bawah ya, tapi kadang-kadang tidak ya. Biasanya terdiri daripada itu 2 sampai 3. 2 sampai 3. Nah, ini pentingnya kita mengetahui ini ya. Supaya apa? Supaya kita tahu, saran saya teman-teman ya. Saran saya ketika jenengan melakukan pengolahan tanah ya, pengolahan tanah, karena memang di daerah kami hanya 1 kilan saja sudah terjadi perubahan pada tanah ya. Ini saya ambilkan sekitar 1 kilan sudah terjadi perubahan pada tanah, warnanya kekuning-kuningan ya, kekuning-kuningan. Nah, ini untuk tanaman jagung kurang seberapa bermanfaat ya teman-teman. Untuk tanaman jagung yang ini kurang seberapa bermanfaat ya. Nah, ini adalah mengapa pengolahan tanah pada tanaman jagung itu saya tidak merekomendasikan jenengan menggunakan traktor yang punya piringan besar ya. Traktor yang punya piringan besar. Karena apa? Karena humus yang telah tersedia ya dalam tanah yang di atas itu nanti akan terbalik. Sementara di bawah satu jengkal ya, akar seminal ini sudah tidak mampu masuk ya. Sekitar 1 jengkal itu sudah tidak mampu masuk, sehingga dia akan ke samping ya. Makanya apa? Ketika humus ini terbalik ya, maka yang akan terjadi akar ini tidak mampu menjangkau humus ya. Makanya kalau saya menyarankan menggunakan traktor yang seperti piringan itu seperti yang biasa kayak luku itu ya. Itu satu. Yang kedua, kita cukup menggunakan rotari ya, rotari. Karena apa? Tanah ini yang sudah jadi tidak akan terbalik kecuali untuk tanaman singkong ya. Untuk tanaman singkong, karena memang singkong tipe buahnya di bawah, yang dibutuhkan perkembangan buah di bawah, makanya ketika dia balik dia nggak ada masalah ya. Karena apa? Nanti singkong akan mencari dengan sendirinya. Tidak berlaku untuk jagung ya, tapi tidak berlaku untuk jagung. Kalau jagung kita tetap menggunakan rotari, karena apa? Tanah yang di atas ya itu akan terbalik, cuman nggak dalam-dalam, makanya tetap bisa dijangkau oleh akar ya. Ya, saya biasanya seperti itu ya. Dan pengalaman dari kawan-kawan ya, pengalaman dari kawan-kawan untuk yang menggunakan traktor itu biasanya 1 sampai 3 tahun itu jagung sulit untuk berkembang ya. Kalau kita nggak kuat di kompos, satu, nggak kuat di pupuk kimia yang kedua, makanya dia tumbuhnya tidak akan maksimal ya. Oleh karena itu saya sarankan ketika jenengan melakukan pengolahan tanah itu lebih baik ya, lebih baik menggunakan rotari atau bajak kecil ya, bajak kecil, supaya tidak terlalu terbalik humusnya ya, terbalik tidak terlalu dalam ya, tidak terlalu dalam ya. Contohnya tadi yang saya katakan, ketika kita ngambil yang di atas ya, ketika kita ngambil yang di atas itu warnanya hitam teman-teman ya, warnanya hitam ketika kita ngambil yang di atas ya. Tapi ketika kita ngambil yang sekitar 1 jengkal ya, 1 jengkal ke bawah, itu warnanya akan berbeda ya, warnanya akan berbeda ya. Nanti bisa kita lihat warnanya akan berbeda, dia berwarna kuning. Nah, ini versi saya dan berlaku untuk tekstur tanah yang seperti ini. Beda halnya dengan tanah-tanah yang punya tekstur gambut ya, itu beda ya. Atau tekstur tanah yang lain ya. Kalau ini tekstur di lingkungan wilayah kami Sinar Luas Bangunrejo Lampung Tengah ya. Nah, itu lebih baik menggunakan rotari ya, rotari, karena rotari itu paling ketebalannya hanya sekitar 15 sampai 20 ya cm ya. Baik, cukup sekian review video kita hari ini. Sembari kita jalan-jalan ya teman-teman, jalan-jalan ya, alhamdulillah ini sudah bisa dipanen ya, sudah bisa dipanen 1, 2 sampai 5 hari ke depan, insya Allah kita sudah panen. Cukup sekian review video kita hari ini ya. Ikuti terus channel kami, channel Bertani dan Beternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe, saya mohon subscribe-nya. Yang sudah subscribe boleh like and comment sebanyak-banyaknya.
Nah, ini tekstur tanah yang di sini ya teman-teman, tekstur tanah yang di kebun kami ya, kebun kami yang di atas itu relatif hitam dia, ya, relatif hitam. Ya. Tapi ketika kita satu jengkal ya, satu jengkal di bawahnya itu sudah berwarna kuning, sudah berwarna kuning. Ya. Lihat ya teman-teman. Tuh. Nah, makanya pengolahan tanah cukup tipis saja, nggak usah dalam-dalam ya, nggak usah dalam-dalam. Nah, ini pemandangan daripada jagung kami ya teman-teman. Alhamdulillah sudah kering, sudah waktunya dipanen ya. Ini bahkan ada beberapa yang sudah berjatuhan ya, berjatuhan. Nah, dan ini habis dengan ayam ya, udahlah nggak masalah ya, biasa. Lahan di dekat kampung ya, lahan di dekat kampung. Baik, selamat siang, selamat beristirahat ya. Yang masih aktivitas, selamat beraktivitas. Petani Indonesia, petani hebat. Tetap berinovasi, tetap berkreasi. Selamat siang.